A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallah. Sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuhan anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas ya serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela ya. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji ya. Dan hari ini kita akan mempelajari yang namanya akhlak tercela. Ya, jadi banyak akhlak-akhlak tercela ya, yang harus kita hindari sebagaimana seorang muslim. Ya, karena kita diajarkan dalam agama Islam untuk bersikap dan berperilaku berakhlakul karimah ya, untuk berperilaku yang baik ya, akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Kalau akhlakul mazmumah itu akhlak yang buruk, dan itulah yang harus kita hindari. Nah, di pembelajaran kita hari ini ya, kita akan sedikit membahas ya tentang akhlak apa aja sih ya, akhlak tercela itu. Ya, kita tidak membahas seluruh akhlak tercela itu ya. Hanya yang kita bahas di bukunya saja. Ya, jadi yang pertama ada pesimis, yang kedua adalah bergantung kepada orang lain, yang ketiga adalah putus asa. Ya, jadi pertama pesimis ya. Jadi lawan kata dari pesimis ini adalah optimis. Ya, pesimis itu adalah suatu perasaan ya, tidak yakin bahwa diri kita sendiri ini dapat melakukan sesuatu. Ya, jadi kita ini kalau misalkan memiliki yang namanya sifat pesimis ya, maka akan selalu berpikiran bahwasannya saya ini tidak bisa ya, bahkan ingin melakukan apapun itu penuh dengan keraguan-raguan. Ya, maka dari itu jangan sampai kita semua sebagai seorang muslim ini memiliki sifat pesimis ya. Karena apa? Kita contoh seperti Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah memiliki yang namanya sifat pesimis ketika berdakwah ya, ketika mengejarkan agama Islam. Begitupun dengan kita, ya kita pun harus begitu. Jangan sekali-kali kita pernah pesimis ya ketika kita sedang belajar, ketika kita merasa sulit dalam belajar ya. Maka jangan sekali-kali kita pesimis. Justru itu adalah suatu cobaan ya. Kembali lagi kepada diri kita ya, ketika kita belajar sulit untuk menerima pelajaran ya. Nah, di situ kita harus merubah sikap kita ya, jangan malas-malasan ya. Rajin-rajin berdoa kepada Allah ya, rajin berusaha tuh. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pesimis ya. Nah, jadi pada dasarnya ya, sifat pesimis ini membuat diri seseorang ini susah atau sulit untuk bisa pintar, bisa pandai, bisa maju untuk kehidupan yang akan datang ya, karena ia ini tidak memiliki keberanian ya, tidak memiliki keberanian yang menanggung suatu resiko ya. Jadi setiap perilaku itu memiliki yang namanya resiko ya, setiap perbuatan memiliki yang namanya dampak atau efek ya. Maka dari itu ya, ketika kita melakukan sesuatu haruslah kita pikirkan terlebih dahulu ya, kira-kira kalau kita melakukan seperti ini apa dampaknya, apa efeknya ya, apakah itu baik, apakah itu buruk. Nah, tapi ketika kita pesimis ya, terkadang ketika kita melakukan sesuatu kita akan berpikiran, waduh saya tidak bisa, waduh ini bagaimana, saya takut untuk ini, untuk itu, ini gitu, untuk itu. Nah, jadi jangan sampai sifat pesimis ini kita tanamkan dalam diri kita ya. Harus ada yang namanya sifat optimis ya. Ketika kita optimis, maka kita yakin dengan semua hal yang kita kerjakan akan bisa dikerjakan seluruhnya dan berjalan dengan baik. Adapun selebihnya hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus bisa menjalani itu semua dengan baik ya, dengan semaksimal mungkin. Ya, contohnya seperti belajar ya. Ketika belajar kita harus bersifat optimis, kita bisa, kita pandai ya, kita pintar. Nah, tapi jangan sampai kita bermalas-malasan ini ketika belajar. Ya, kita selalu optimis, kita ini bisa ya. Jangan sampai kita pesimis, kita berpikir bahwasannya saya tidak bisa melakukan ini ya, pelajaran ini sangat sulit, saya tidak bisa ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus bersikap optimis ya, dalam melakukan
berbagai hal. Pesimis ini adalah bisa banyak faktornya ya. Pesimis ini bisa banyak faktornya mengapa kita memiliki sifat pesimis ini. Ya. Salah satunya yang pertama itu ya, faktor-faktor bisa jadi karena orang lain ya, atau karena pergaulan ya. Terutama orang-orang yang berprestasi ya. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain ya, maka terkadang banyak orang lain ini yang suka tidak bisa menjaga omongannya ya, maka suka ya, bahasanya suka ngatain ya. Ya, ketika kita belajar kita tidak bisa, orang-orang di sekitar kita bilang kita tidak bisa belajar dan lain sebagainya, ya itu bisa membuat diri kita pesimis ya. Karena ya kalau di zaman sekarang itu bisa dikatakan atau dikategorikan bullying ya, atau penghinaan. Ya, jadi omongan-omongan tersebut bisa menurunkan mentalnya ya, atau menurunkan pemikirannya. Nah, itu. Jadi faktor dari orang lain pun bisa ya, yang membuat kita ini pesimis. Lalu ada lagi faktor-faktor dari luar ya, seperti ketika kita digoda oleh syaitan, digoda oleh jin ya. Nah, itu bisa terpengaruh juga ya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa ya. Sebelum belajar kita harus berdoa supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, ada beberapa cara ya, banyak cara agar kita dapat terhindar dari sifat pesimis. Yang pertama adalah kita ini harus bergaul ya, atau berteman dengan orang-orang yang memang berprestasi ya. Karena dengan adanya mereka ya, kita bisa ikut-ikutan pintar gitu ya. Bukan langsung pintar, tapi setidaknya kerajinan mereka ketika belajar itu bisa tertular kepada diri kita. Itu. Ya, jadi jangan sampai kita itu memiliki teman yang memang kita sudah malas, lalu teman kita malas ya, yang ada tidak belajar. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah menambah pengetahuan dengan giat belajar ya. Jadi dengan kita giat belajar, maka banyaklah pengetahuan kita. Dan insya Allah ya, sifat pesimis ini tidak akan datang kepada diri kita. Nah, kalaupun kita memang susah dalam menerima pelajaran, ya kita harus berkaca diri. Apa yang salah dengan diri kita? Apakah ibadah kita kurang? Ya, apakah kita kurang sedekah? Ya, ataukah kita kurang berbuat baik kepada orang lain? Ya, itu bisa mempengaruhi ilmu-ilmu yang diterima oleh kita. Ya, karena pada dasarnya al ilmu nurun. Ya, al ilmu nur. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu bersih. Ya, cahaya itu bersih. Cahaya itu suci. Kalau dalam diri kita ini kotor, ya, dalam artian banyak dosa, banyak khilaf ya, maka ilmu itu akan susah kita serap ya, atau kita terima. Tapi kalau misalkan tubuh kita bersih ya, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan ya, maka insya Allah pelajaran-pelajaran tersebut akan mudah diterima oleh kita semuanya ya. Karena ilmu-ilmu ini datangnya dari Allah ya. Dan ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang bersifat baik. Maka dari itu dalam diri kita pun harus ada sifat baiknya, jangan sampai sifat buruk. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengingat bahwasannya Allah ini menyukai hamba-hambanya yang selalu optimis ya. Namun sebaliknya ya, Allah itu sangat membenci orang-orang yang memang pesimis. Ya, karena yakin itu adalah suatu yang bisa mengokohkan hati kita ya. Ya, baik itu kita keyakinan tentang keimanan ya, keislaman, maupun keyakinan kita akan suatu hal. Ya, untuk mempelajari sesuatu ya kita positif ya. Kita jangan sampai berpikiran kita belajar tidak bisa, itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu menahan diri dari segala kelebihan atau kekurangan ya. Jadi setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi kita harus bisa menanamkan diri kita dalam diri kita bahwa setiap orang ini memang memiliki kelebihan serta kekurangan. Jadi tidak ada yang sempurna. Nah, dan dari situ kita akan berpikir bahwasannya tidak mungkin kita tidak bisa melakukan ini ya. Itu dia. Dan yang terakhir adalah mengingat kerugian yang timbul akibat sifat pesimis ini. Ya, bukan hanya untuk masa depan ya, tapi untuk diri kita sendiri pun itu sangat merugikan. Ya, terutama ketika kita sedang belajar atau melakukan suatu pekerjaan, ketika kita pesimis ya, maka mempelajari tersebut susah, dan kita ketika belajar pun ya akan selalu malas-malasan karena kita berpikir kita tidak akan bisa.
Ya, begitupun ketika kita bekerja, ya kita akan berpikiran bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilakukan gitu. Maka dari itu jauhilah sifat pesimis ini, ya jangan sampai, karena sifat pesimis ini bisa dengan dihasut setan ataupun bisa dengan faktor dari luar ya, seperti dari lingkungan sekitar ya. Nah, itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembahasan hari ini kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.